Al-jawabu qala ashabuna la khiyara lahu in kana al-aibu mimma qad yakhfa mas'alatun law ishtara abadan fawajadahu ghayra makhdud. Kalau kita membeli ambang saya ternyata ambang saya tadi itu belum bersunat, au amatan fawajadaha ghayra makhduna. Nah, tengok di sini. Di sini kita tahu sebagaimana yang dikatakan bahwasanya bersunat itu menurut mazhab kita hukumnya wajib kepada laki-laki dan perempuan. Di Mesir kata dengan Syekh Ali Jum'ah, dengan Syekh Tantawi, Syekhul Azhar Al-Asbat yang sudah meninggal, dan juga dengan beberapa ulama lainnya, seketika ada kumpulan daripada dakatira, dokter-dokter di sana, atibba, yu'aridun tentang realiti atau juga tentang pelaksanaan khitan yang berlaku di sebagian tempat atau di kampung-kampung. Jadi khitan yang dilakukan di sana, kalau seandainya yang melakukan khitan itu bukan orang yang profesional, memang betul salah, itu tidak betul. Bagaimana? Jadi minta maaf dengan bahasa yang dikerat itu bukannya setakat sebagaimana yang Nabi kita katakan, wala tanhiki, jangan dihabiskan, jangan dikerat habis. Fa innahu ahdha lizauji, itu akan lebih dinikmati atau akan lebih memuaskan pasangannya. Begitu yang Nabi kita katakan. Jadi pada masa kita menghitan anak perempuan yang namanya bazar kalau dengan bahasa Arab, dengan bahasa antum tahu terjemahannya apa, yang dipotong pada masa khitan itu hanya setakat dikoyak sedikit saja daripada bagian atas, bukan dikerat habis. Kalau dikerat habis, nanti yang lemu pasangannya. Sudah kan belum? Yang lemu pasangannya. Suami sudah gia 5 habis-habisan, sementara istri masih pada gia 1. Kenapa? Sebab itu bagian yang paling sensitif pada anggota sulit atau anggota perempuan. Nah, jadi seketika dengan bazar tadi itu dibiarkan tidak dikerat, atasannya syahwat nafsu menjadi-jadi. Desentuk kita apakan dewasa semuanya ya, yang belum kawin pun saya anggap sudah kawin dan sudah kalau kita nanti tak paham Rashid kesian. Jadi kalau seandainya tak dikerat, itu seperti perempuan-perempuan Eropa. Udah juga dengan pasangannya, masih mau lagi dengan kuda, dengan anjing, dengan binatang, berzina dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab harusnya tidak pernah merasa puas, belum merasa puas dengan pasangannya. Kenapa? Karena tidak dikerat. Itu diantara daripada hikmat kenapa Nabi kita kata, atau kenapa hukum mewajibkan perempuan untuk dikhitan, bukan takrimah, bukan suatu kehormatan saja. Tapi yang dikhitan habis, kalau dikhitan habis, maka dengan bagian yang sensitif pada bagian kemaluan perempuan itu sudah tidak ada. Maka pada saat dia melakukan hubungan yang satu itu atau lakukan hubungan jasad, maka akan terangsangnya nafsu seorang perempuan itu memerlukan waktu yang agak panjang. Suaminya sudah kehabisan tenaga, sudah habis petrol, sudah habis bensin, sudah habis minyak, sudah habis mood, sementara istri masih pada peringkat pertamanya. Itulah tadi, suami sudah 180 dalam 1 jam, dia 5, istri masih baru pada permulaan. Akhirnya ketidakadanya keserasian antara pasangan dua laki istri itu mengakibatkan istri tidak akan hamil, satu. Kemudian yang kedua, menyebabkan dengan sang istri kalaulah disimpan itu mungkin hanya dalam beberapa waktu dia boleh menyimpan. Ketidakpuasan itu membuat emosinya akan terpancing, marah-marah dengan suami. Kita pun tak tahu apa sebabnya. Ya bagaimana suami sudah menikmati hubungan tersebut sementara dengan pasangannya tidak demikian. Ya akhirnya itu diantara daripada asbab kalau dengan bahasa di sana perempuan berselingkuh atau sebaliknya melakukan hubungan dengan laki-laki lain karena dia tidak mendapatkan kepuasan daripada pasangannya. Ini akibat yang dikerat habis tadi itu. Nah jadi dikerat ala kadarnya itu yang pertama akan lebih dinikmati atau akan lebih memuaskan pasangannya pada masa mereka bersatu. Kemudian yang kedua akan mengawal nafsu istri atau perempuan itu sendiri. Kembali kepada permasalahan kita yang kita masalahkan, bagaimana dengan yang di Mesir tadi itu, sehingga karena yang berlaku di kampung-kampung itu dikerat habis dengan dada atau juga dengan bidan kalau dengan istilah di tempat kita. Jadi soal bidan dikerat habis itu bukan dikerat habis.
Akhirnya pada waktu itu diserang habis-habisan, semuanya komplit. Maka yang kesimpulannya pada saat itu dianggap itu adalah sebagai satu jinayah yang berlaku kepada perempuan, yang dengan kesimpulannya difatwakan khitan sudah tidak dibolehkan lagi kepada anak perempuan. Kesan buruknya luar biasa. Jadi saya tahu di antara daripada ulama-ulama yang memfatwakan khitan hanya setakat takrimat saja sebagai satu kehormatan saja, tapi bukan satu kewajiban. Di antaranya Syekh Ali Juma' Mufti sekarang ini, atau juga Mufti di zaman Presiden Hosni Mubarak. Yang ingin kita kongsikan fatwa daripada Syekh Syakiti yang dibuat daripada dugaan kita. Jadi kata beliau begini, untuk urusan hukum hakam itu jangan sampai diserahkan kepada pakar-pakar spesialis bedah, tulang, jantung atau yang seumpamanya. Itu bukan bidang mereka. Yang tidak pernah belajar hukum, yang tidak pernah belajar syariat, yang tidak pernah belajar hadis, dan juga tidak pernah belajar Al-Quran, itu tidak akan mungkin atau tidak dibenarkan untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat kepada sesiapapun. Kenapa? Sebab saya tidak akan memfatwakan kalian dalam bidang teknologi atau dalam urusan handset, laptop dan lain sebagainya. Nah, bukan bidang anakku. Gini Bang, kalau sakit belakang, makan jus mengkudu, campur dengan telur ayam kampung, tambah sedikit dengan liuk tikus, salah sembuh. Dari mana saya dapat fatwa macam itu? Itu bukan bidang anak, tidak boleh memfatwakan sesuatu yang bukan bidang anak. Dalam bidang perobatan Anda tak pandai. Nah, oke. Kalau Anda komplit dengan anak, itu bukan bidangnya Syekh. Saya tidak pengalaman dalam bidang elektronik, jadi kita tidak boleh ambil fatwa daripada beliau. Oke, Anda setuju? Sebab itu memang bidang anak. Juga semacam itu, kalian juga jangan berfatwa dalam bidang hukum hakam, sebab itu bukan spesialis daripada kalian. Tapi sekarang tidak semacam itu. Yang dulu pernah jadi pilot berfatwa, yang jadi dokter spesialis fatwa, yang dulu jadi nelayan fatwa, yang dulu jadi tukang fatwa. Nah, semurah itu kan fatwa. Semuanya ada berfatwa, akhirnya fatwa berjelarut. Itu yang nanti kita sabdakan, ajra'ukum alal fatwutiya, ajra'ukum ala nari jahannam, ajra'ukum alal futya, ajra'ukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani mengungkapkan fatwa atau menyampaikan fatwa itu adalah orang yang paling berani mencampakkan, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahannam. Tak sujud kenapa? Hah? Itu sujud. Tak adil lah. Qala baca. Yaqulu qaida maqton au amal fawajara. Jadi kata beliau, satu tuh kita sepakati. Yang pertama, jangan sampai yang bukan bidangnya memfatwakan sesuatu. Jangan sampai yang bukan bidangnya, yang tidak spesialis memfatwakan sesuatu yang tidak dia bidangnya. Itu kita sepakati dalam bidang apa saja. Satu. Kemudian yang kedua kata beliau, macam mana mereka mengatakan khitan itu tidak wajib? Dan macam mana masih dibimbangkan apakah wanita-wanita dikhitan pada masa itu? Apakah kalian tidak pernah mendengar hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda, idal takal khitanani, khitan rajul dengan khitan perempuan, khitanan. Nabi kita bersabda, apabila berjumpa khitan dengan khitan, maksudnya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Nabi kita katakan khitanani, idal takal khitanani, faqad wajabal ghuslu. Kata Sayyidatuna Aisyah, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan perkara tersebut dengan baginda dan kamu pun mandi, kami pun mandi sama-sama. Nah, jadi daripada hadis tadi itu dapat kita maklumi bahwasanya khitan itu memang sejak daripada zaman dahulu. Nabi kita katakan apabila berjumpa dua khitan, maknanya bukan katakan laki-laki saja wajib dikhitan dengan